kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Shalom, amang inang, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mau menyapa kita semuanya, apa kabarnya? Saya sangat berharap kabar kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan penuh sukacita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bila kita masih rasa tidak enak badan dan sedang menghadapi COVID-19, marilah kita serahkan hidup kita pada Tuhan dan biarlah firman ini bisa menguatkan kita semuanya. Marilah kita dengarkan renungan harian Sabtu tanggal 24 Juli 2021 dari kitab 2 Korintus 4 ayat 7. Demikian bunyinya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Demikian bunyinya. Judul renungan ini adalah harta. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, setiap orang ingin memiliki harta di dalam hidupnya, bukan? Saudara, semua kita ingin mendapatkan harta. Oleh sebab itu, manusia mengejar harta sampai kemana-mana. Sampai ke luar negeri, sampai melewati pulau, dari pulau ke pulau, dari satu tempat ke tempat yang lain. Dengan memiliki harta, orang merasa akan dapat bahagia. Tapi ternyata juga bisa karena harta tidak bahagia. Dan dengan harta orang berpikir bisa memuji Tuhan. Namun ternyata setelah dia banyak harta, bisa dia lupa dengan Tuhan, tidak memujinya. Bahkan jauh dari Tuhan. Dan bisa menjadikan Tuhan tanda petik di sini, huruf kecil, atau kita sebut harta itulah yang menjadi tuannya, yang menjadi Tuhannya atas hidup dirinya sendiri. Jadi harta bisa menghancurkan hidup manusia bila manusia lebih mencintai harta tersebut daripada Tuhan kita. Demikian harta bersifat sementara karena bisa hilang dan lenyap. Kita bisa saksikan itu di tengah-tengah kehidupan kita sendiri. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menyatakan bahwa jika harta dunia yang disimpan, jika bejana akan lenyap, maka kita memiliki suatu harta yang disebut harta rohani yang luar biasa, yaitu keselamatan yang dianugerahkan Tuhan melalui Yesus Kristus, di mana Rasul Paulus memberitakan kepada orang-orang yang belum mengenal keselamatan itu. Harta rohani ini tidak dapat ternilai dengan apapun juga yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Inilah modal utama Rasul Paulus untuk memerangi tantangan yang dialaminya dalam memberitakan Injil. Yakni dia mengalami ditindas, dianiaya, dihempaskan, bahkan habis akal dia. Namun diyakini Rasul Paulus bahwa Tuhan memberikan kepadanya kekuatan untuk dapat melewati perkara besar tersebut. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengalaman iman Rasul Paulus ini dapat menjadi semangat hidup kita dalam memberitakan Injil. Paulus fokus pada keselamatan Tuhan, bukan harta dunia untuk memerangi segala perkara. Demikianlah kita sebagai orang percaya dalam masa penyebaran COVID-19 dijadikan sebagai momen yang pertama untuk meningkatkan persekutuan kita dengan Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Yang kedua, untuk kita mengintrospeksi diri kita masing-masing
sebagai manusia ternyata kita adalah yang tidak berdaya, lemah, terbatas untuk menghadapi masalah dunia, yakni COVID-19. Sehingga kita betul-betul membutuhkan sekali Tuhan untuk menolong kita semua agar Dia turut campur tangan di dalam memutus mata rantai dari penyebaran COVID-19 ini. Yang terakhir, kita fokus pada pengumpulan harta rohani yang tidak pernah lenyap, bukan mengumpulkan harta dunia yang sifatnya sementara dan binasa. Marilah saudara-saudaraku, kita memberikan perhatian kita kepada kehidupan harta rohani, bukan harta yang sementara sifatnya. Karena namanya sementara, dia akan ditinggalkan ketika kita sudah sampai kepada Allah Bapa yang dimana kita akan mengakhiri hidup kita. Kita akan tinggalkan semuanya, harta yang disebut harta yang buruk itu yang tidak bisa dibawa ke sorga. Semua akan tinggal di dunia ini. Oleh karena itu marilah kita mengejar harta rohani dengan memberikan kesempatan hidup kita bersekutu dengan Dia. Selamat melakukan aktivitas pada hari ini. Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami telah diajar untuk memberikan perhatian kami kepada harta rohani, harta yang tidak akan pernah lenyap, di mana firman-Mu menjadi dasar kehidupan kami. Biarlah hidup kami selalu bersekutu dengan Engkau, agar kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi banyaknya tantangan, terlebih memerangi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, biarlah iman yang Kau berikan kepada kami, itulah yang bisa memprotek kami, untuk kami tetap mawas diri, melakukan protokol kesehatan, dan tetap mematuhi peraturan yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh pemerintah kepada kami, agar kami sama-sama Tuhan terpanggil untuk memutus mata rantai COVID-19 dalam penyebarannya. Ya Tuhan, berkatilah kami semua anak-anak-Mu, secara khusus mereka yang sedang menderita sekarang, kiranya Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit, dan memberikan kehidupan setiap harinya bagi mereka yang kurang beruntung, dan Kau memberikan Tuhan kesabaran bagi seluruh anak-anak-Mu untuk bekerja, belajar dari rumah. Kami serahkan permohonan kami ini hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya kita semakin disegarkan dan diberkati Tuhan pada hari ini. Selamat beraktivitas. Salam sehat.